Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak yang Bapak cintai dan banggakan, selamat sore, selamat beraktivitas ya. Kita pada hari ini akan melaksanakan wawasan kebinekaan ya. Bapak share screen dulu. Nah, pada topik ini yang kedua yaitu kebinekaan Indonesia tentang negeri penuh harmoni ya, bahwa negara kita itu merupakan negara yang banyak sekali suku-suku, agama, kepercayaan, adat istiadat yang harus dihormati. Makanya kita perlunya adanya harmoni ya, keselarasan antara satu dengan yang lain ya, harmoni negeri ya. Dari Sabang sampai Merauke kita berbeda-beda agama ya, berbeda agama, berbeda suku ya, antar golongan ya. Kita lanjut ya. Di sini setelah mempelajari topik kebinekaan Indonesia, peserta diharapkan ya, memahami apa makna toleransi dan bagaimana cara mempraktekannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Lalu mampu menganalisis penyebab kerentanan dan kebinekaan. Ya. Yang ketiga, memahami nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila dan cara mengaplikasinya dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Ya, selamat datang Devina. Ya. Oke, kita lanjut ya, Devina. Ya, aktivitas pada hari ini ya, di sini ayo kita mulai dengan bermain dunia suku Anda dan berperan sebagai anggota dari salah satu dari 4 suku ini ya. Setiap suku memiliki misi yang harus dicapai, namun dalam menjalankannya ini ada tantangan ya yang harus dijalankan ya. Jadi kalian pada apa namanya? Melaksanakan kebinekaan itu, suku-suku di dunia itu selalu ada apa namanya? Tantangan ya, tantangan yang harus yang merupakan kebinekaan yang harus dihormati ya, toleransi antar beragama, toleransi antar suku, toleransi antar eh, budaya ya, harus saling menghormati dan bertenggang rasa ya. Kita lanjut lagi. Kelima ya, refleksi. Refleksi di sini, buatlah catatan refleksi dan diskusi untuk menjawab beberapa poin di bawah ini ya. Mengapa beberapa suku sulit mencapai tujuannya? Ya, kenapa suku-suku itu sulit apa namanya untuk mencapai tujuan suku tersebut, ada apa ya? Yang kedua, apa saja yang menjadi kendala untuk mencapai tujuan? Ya, kendalanya apa? Yang ketiga, agar mudah mencapai tujuan, aturan manakah yang harus dirubah atau dihilangkan? Ya, seperti itu. Kita lanjut lagi di sini ya. Konsep ya, satu makna toleransi, intoleransi dan radikalisme. Ya, toleransi itu apa? Ya, toleransi adalah sikap saling menghormati, saling menerima,
dan saling menghargai di tengah keberagaman, budaya, kebebasan, berekspresi, dan berkarakter manusia. Ya. Toleransi artinya itu saling menghargai. Ada lagi lawan kata dari toleransi, yaitu intoleransi. Ya. Tindak kekerasan atas dasar diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan atau antar golongan, sara, ya, merupakan segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan pada sara, ya, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan perolehan atau pelaksanaan atas hak asasi manusia dan kebebasan dasar suatu kesetaraan, ya, dalam kurung di situ Permendikbud nomor 82 tahun 2000 berapa itu? 15, ya. Itu. Pasal 6. Lalu di sini ada radikalisme, ya. Apa itu ada arti radikalisme? Ya. Sikap atau tindakan menentang salah satu dari apa itu? Adanya eh, tidak ngakunya terhadap NKRI, ya, pengakuan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945, ya, SKB 1 K garis miring L tentang penanganan radikalisme di kalangan ASN, ya, tahun 2019, ya, seperti itu. Jadi makna toleransi itu ada intoleransi dan radikalisme, ya. Kita harus di negara Indonesia ini harus menjalankan yang mana, yaitu toleransi, ya, sikap saling menghargai antar budaya, kebebasan berekspresi, dan karakter manusia yang berbeda-beda merupakan apa namanya, satu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa kita saling mempunyai perbedaan, tapi perbedaan itu harus merupakan sesuatu yang harus dihormati, ya, dihormati dan merupakan budaya bangsa kita untuk dijunjung tinggi, ya, untuk saling bersatu mengisi Indonesia ini agar maju, ya. Yang kedua, konsep kedua, beragam praktik toleransi di berbagai pelosok negeri, ya. Toleransi di sekolah, siswa SMP Kristen Yahya Bandung melakukan kunjungan ke SMP Muhammadiyah 8 Bandung. Programnya diberi nama Breaking Down the Walls. Ini bertujuan untuk membangun jembatan pemahaman dan meruntuhkan tembok prasangka. Nah, ini ya gambar seperti belajar toleransi dari SMP Muhammadiyah 8 dan SMP 8 Kristen di Bandung. Ya, toleransi ini toleransi keberagaman beragama, ya. Toleransi di pesantren untuk menumbuhkan sikap toleransi dan pemahaman terhadap budaya lain. Dalam satu kamar ditempatkan para santri yang berasal dari berbagai daerah, baik Jawa, luar Jawa, dan maupun santri dari luar negeri. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Tantangan intoleransi yang meninggi. Nah, di sini tantangannya apa saja, ya? Itu kalian bisa lihat, ya. Apa saja tantangan kita, ya. Itu. Nah, ya, ada gambar-gambar seperti ini, ya. Nah, ada intoleransi yang meninggi, tidak saling hormat menghormati, ya. Tapi kita sebagai bangsa Indonesia harus tetap menjunjung tinggi akan adanya perbedaan, ya, perbedaan. Oke. Kita lanjut lagi. Profil pelajar Pancasila, ya. Apa saja itu konsepnya? Ini ada 6 indikator pelajar Pancasila. Satu, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, ya. Kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis, ya. Keempat, kreatif. Kelima, bergotong royong, dan keenam, berkebinekaan global, ya. Jadi ini adalah profil pelajar Pancasila yang kalian harus tanamkan, ya, sebagai
pelajar harus mempunyai iman ya kepada Tuhan Yang Maha Esa, punya akhlak yang mulia, ya mandiri. Artinya mandiri itu kalian sebagai siswa harus belajar untuk mendewasa ya, harus belajar mandiri, bagaimana kalian itu belajar dengan sungguh-sungguh, tidak tergantung pada orang lain, ya, menjadi manusia yang hebat, ya, yang tangguh, ya, di zaman eh, reformasi teknologi ini. Ya. Bernalar kritis, artinya kalian sudah bisa memilih dan memilah apa yang baik buat kalian ya sebagai peserta didik. Ya. Ada pelajaran misalkan yang harus diikuti, ada ekstrakurikuler, ya kalian harus ikuti ya sesuai dengan aturan norma yang ada di sekolah. Ya untuk apa itu? Untuk diri kalian sendiri ya, untuk kalian mempunyai nilai, mempunyai wawasan ya. Karena di era kalian itu sangat persaingan sangat ketat ya. Ilmu bisa didapat di mana saja ya, belajar kalian sendiri yang mempunyai keinginan ya, jangan apa-apa harus didorong-dorong oleh orang tua ataupun guru, tapi kalian sudah punya inisiatif inisiatif untuk belajar ya. Yang kelima, gotong royong ya, bergotong royong sama teman, sama kelompok ya, untuk menciptakan sesuatu yang baik, hal-hal yang baik ya. Yang keenam, berkebinekaan global ya. Kita harus saling menghormati bukan saja di negara kita, bukan saja di masyarakat Indonesia saja, tapi sudah ke tingkat mancanegara ya, global. Artinya kita apa namanya? Sudah bisa menghargai, menghormati bangsa lain ya. Dilanjut lagi. Nah, ini ya. Batik ya, aplikasi 2 batik pemersatu bangsa ya, bahwa kita mempunyai apa namanya ciri khas bangsa Indonesia, kita punya baju ya, punya kedaerahan yang namanya itu kerajinan tangan, yaitu batik ya. Batik itu merupakan salah satu produk dari negara kita ya, Indonesia, yang diakui keberadaannya oleh negara lain ya. Jadi kita sangat bangga terhadap apa yang kita punya, negara kita punya ya. Kekayaan budaya Indonesia bukan hanya dalam bahasa, seni, tradisi, tetapi juga dalam fashion atau pakaian ya. Kita sangat beragam sekali budaya, berbeda-beda antara batik Jawa, Jawa Tengah dengan Jogja, berbeda lagi dengan batik yang dari Banten, dari Sunda ya. Itu ada berbagai macam khas ya.